قال المؤلف رحمه الله تعالى النسخ تعريفه definisinya النسخ لغة الإزالة والنقل. An-nasakh secara bahasa namanya apa? Al-izalah, menghilangkan, wan naql, dan menukil, memindahkan. Kalau misalnya kita mengatakan nasakhatis syamsu adh-dhillah, ma makna nasakha huna ya ikhwan? Nasakhatis syamsu adh-dhillah, ay azalatis syamsu adh-dhillah. Matahari itu menghilangkan bayangan, ya, naungan dengan adanya matahari. Kalau misalnya kita mengatakan nasakhtu hadhihi ar-risala bil qalam, ma makna? Ay naqaltu hadhihi ar-risalah bil qalam. Wastilahan, adapun secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin. Raf'u mengangkat, ya, mengangkat hukum dalil yang syar'i, ya, au lafzihi, ya, atau yang diangkat itu lafadznya saja, bukan hukumnya, ya, lafadznya saja, bukan hukumnya. Bidalilin minal kitabi was sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat hukum, dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa yang namanya an-nasakh itu adalah mengangkat satu hukum, ya, tapi lafaznya tetap, ya kan? Atau mengangkat apa? Lafaznya, tapi hukumnya tetap. Atau mengangkat kedua-duanya, lafaznya diangkat, hukumnya juga diangkat, yakni dirubah. Dan dari ta'rif ini juga kita mengetahui bahwa yang namanya an-naskhu, ya, hukum nasikh dan mansukh, itu tidaklah seseorang menetapkan hukum tersebut kecuali dengan dalil, ya, kecuali dengan dalil, bukan dengan akal, bukan dengan zauq, perasaan, bukan dengan semakin berkembangnya perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya ada seorang, ya, yang mengatakan bahwa ayat warisan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah dihapus. Kenapa dihapus? Ya, karena sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Para wanita tidak benar untuk diberikan separuh dari laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, terhapus. Ya, mestinya disamakan antara laki dan wanita. Apa yang menyamakan? Dalilnya apa? Yaitu perkembangan zaman. Ya. Nah. Ya. Eman-eman para wanita dijadikan sapi. Eman si sapi para wanita. Begitu. Ya. Tentu ya kawan. Jadi harus dengan dalil. Kita mengatakan tidak boleh. Tak boleh begitu. Kaif antum mengganti sesuatu tanpa dalil? Ya. Kalau demikian keadaannya akan seenaknya setiap orang merasa ini tidak pas diganti, tidak pas mansukh. Tidak pas mansukh. Hukum rajam itu mansukh, kenapa? Karena itu zaman-zaman
untuk orang-orang terdahulu. Ya. Nah, adapun sekarang tak boleh kata mereka, karena termasuk hukuman yang keras, ya, dianggap ekstrim dan seterusnya. Maka kita mengatakan la, ya, menghapus suatu hukum dalam syar'i mesti dengan dalil yang syar'i pula. Fal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami raf'u hukmi, mengangkat hukum, ay taghyiruhu, merubahnya. Ya. Jadi hukum itu dirubah. Min ijabin ila ibahatin misalnya. Ya. Dari wajib menjadi boleh. Jadi hukum mubah. Pada asalnya wajib, kemudian berubah hukum menjadi mubah. Contohnya apa misalnya, kawan? Dari wajib menjadi mubah. Hah? Apa? Iya. Awalnya wajib jima. Iya. Naam. Kalau wajib jima, telah berbuat dosa seluruh para bujang. Naam. Ada khatir ya akhi. Barakallahu fiik. Apa contohnya? Dari wajib jadi mubah. Ya, Saleh. Pengangkatan saksi lah. Itu amr alladzi lahu sarif, bukan hukum nasy mansukh itu. Yang namanya nasy mansukh itu ada hukumnya, ditetapkan hukum, kemudian hukum itu berubah gitu loh. Kalau pengangkatan saksi memang sudah sejak asal hukumnya sunnah, bukan wajib gitu loh. Ya, asal hukumnya wajib, kemudian setelah itu terjadi perubahan hukum. Nah, ya, jadi apa ya kawan? Jadi sunnah atau jadi mubah. Nah, apa contohnya? Ana memang ingat itu, cuman bukan, kalau itu bukan dari wajib ke mubah, wajib ke sunnah. Nah, jadi mandub. Itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau yang sampai ke mubah dalam artian tidak ada pahala sama sekali, nah ini perlu contoh, kan begitu. Adapun puasa Asyura pada asalnya wajib, jadi sunnah hukumnya. Nah. Au min ibahatin ila tahrimin mathalan. Atau dari mubah menjadi haram. Nah, ini ada banyak contoh ini. Di antaranya apa misalnya, kawan? Khamr. Pada asalnya boleh. Kemudian diharamkan. Apa lagi? Berbicara dalam sholat. Naam. Ya, kunna natakallam fi shalah yukallimu rajul bina sahibahu fi salatihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Naam, Yang lain apa? Apa? Berhubungan. Berhubungan dengan selain mahram. Berkhalwat. Lihat. Yani maksud antum, yani na'am, artinya dahulu boleh ikhtilat begitu kan. Boleh memandang, boleh masuk gitu. Kemudian setelah turunnya ayat hijab, lalu kemudian
Tidak diperbolehkan. Nah, banyak. Dan yang lainnya. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'. Maka keluar dalam pembahasan ini, pembahasan nasikh mansukh adalah takhalluful hukm. Tidak adanya hukum itu, ya. Tidak sahnya satu hukum. Karena apa? Karena tidak terpenuhnya satu syarat atau karena adanya pencegah. Nah, ini bukan hukum nasikh mansukh. Ya. Nah. Kalau misalnya seorang yang tidak terpenuhi syaratnya, sehingga tidak ada kewajiban bagi dia, ya, terhadap sesuatu, berarti terangkat baginya hukum, ya kan? Nah, akan tapi bukan diistilahkan bahwa hukum dari dia itu mansukh, tidak. Dalam artian nanti kalau kemudian syaratnya terpenuhi, dia sesuai dengan persyaratan itu, maka tetap dikenakan pada dia syariat tersebut. Mithlu ayyartafi'a wujubuz zakah li naqsin nisab. Misalnya seorang diangkat hukum wajibnya zakat. Kenapa? Karena kurangnya nisab yang dia miliki, tidak sampai pada nisab. Dia punya dinar misalnya, dia punya emas, tapi tidak sampai pada kadar yang diwajibkan atas dia untuk membayar zakat. Nah, berarti dalam hal ini, mada ikhwan, tidak ada kewajiban atas dia. Nah, tidak ada kewajiban atas dia. Terangkat hukum. Ya. Tapi bukan dikatakan bahwa hukum yang ada pada dia mansukh, bukan. Ya. Tidak dikenakan pada dia kewajiban tersebut semata-mata karena tidak terpenuhnya syarat yang ada pada dia, yaitu nisab. Ya. Aw wujubus shalah liwujudil haidh. Ya. Atau terangkatnya kewajiban sholat karena adanya haid. Terangkat kewajiban sholat. Jadi tidak sholat. Bukan mansukh pada dia sholat. Bukan. Nah. Ya. Fala yusamma dzalika naskhan. Maka tidak dinamakan yang demikian itu hukum nasikh mansukh. Sebab yang namanya hukum nasikh mansukh, hukum berbicara tentang syariat secara umum gitu loh. Ya. Berkenaan tentang seluruh yang namanya kaum muslimin. Nah, apakah hukum itu berlaku? Kalau berlaku maka terus menerus berlaku. Atau sudah tidak berlaku karena terhapus, maka terus menerus tidak berlaku. Ya. Kalau kemudian bagi seorang diwajibkan, ya, dan sebagian yang bagi seseorang dikenakan hukum dan sebagian yang lain tidak dikenakan hukum, ini bukan karena nasikh dan mansukh, akan tetap disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan, ya. Wal muradu biqaulina aw lafzihi. Yang dimaksud dengan perkataan kami diangkatnya lafaznya. Ya. Ai lafzud dalil syar'i. Ya. Yang diangkat itu lafaz dalil syar'i. Li'anna an-naskha imma an yakuna lil hukmi duna al-lafzi, karena yang namanya an-naskhu, ya, nasikh dan mansukh, ya, terkadang dengan hukum saja duna lafzi, tanpa lafaz. Au bil aksi, atau terkadang dengan lafaz saja tapi hukumnya tetap. Nah, coba yang hukumnya diangkat tapi lafaznya tidak. Apa contohnya? Hukumnya diangkat, lafaznya tetap. Nah. Nah. Apa contohnya? Itu nih. Bimisalin. Fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang jihad.
dahulu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kelipatan satu orang kafir melawan 100. 10. 100 terlalu banyak ya. 10. Dalam artian apa? Kalau jumlah kaum muslimin itu 10. Jumlah kaum musyrikin 100. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh kaum muslimin tersebut lari dari pertempuran. Ya. Tawalli yaum az-zahf. Karena pertempuran masih dianggap seimbang, ya kan? 1-10. Nah, tapi kalau misalnya mereka 100 lebih, baru ada uzur bagi seorang. Tapi kalau 100 ke bawah, tidak ada uzur. Tidak boleh. Ya. Akhirnya hukum ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan yang ada pada manusia. Bahkan kelemahan yang ada pada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala sempat menerapkan syarat ini, ya kan? Menurunkannya. Wa in minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Madza al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan kalian. Makanya Allah ringankan. Nah, hukum yang tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Allah mengatakan fa in minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Nah, jadi bandingannya apa? 1 banding 2 akhirnya. 1 banding 2. Ini hukum yang nasikh, menasakh hukum yang sebelumnya. Sedangkan ayat yang sebelumnya hukumnya apa, ikhwan? Mansukh. Ayat yang sebelumnya hukumnya mansukh. Lafaznya tetap enggak? Tetap kan? Terdapat dalam Al-Quranul Karim. Nah, lafaznya ada, tapi hukum yang sudah terhapus. Dan yang lainnya. Au bil aksi, atau selain apa? Sebaliknya. Yang hukumnya tetap, tapi lafaznya yang terangkat. Contohnya apa? Rajm. Nah, tentang ayat rajm, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan firman-Nya yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah, syekh dan syaikhah, laki-laki dan wanita yang telah muhsan, sudah menikah, apabila berzina maka rajamlah. Sehingga telah diterapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat ayat ini, sedangkan hukumnya tetap, ya. Oleh karena itu para sahabat masih saja mereka menerapkan hukum rajam. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Au lahuma jami'an kama sayati, ataukah seluruhnya hukumnya diangkat, lafaznya juga diangkat. Kama sayati, akan dijelaskan nanti. Wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitabi was sunnah. Keluar dari perkataan kami dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ma'adahuma. Apa yang selain keduanya, minal adillati, dari dalil-dalil, kal ijma' wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas, fala yunsakhu bihima, maka tidaklah dinasakh, ya, syariat itu dengan ijma' dan qiyas. Jadi tidak ada istilah ijma' itu menghapuskan dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah. Qiyas itu menghapuskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. La, tidak ada. Yang ada masalah apa ya kawan? Mutlak, muqayyad. Paham ya? Nah,
Adapun masalah nasikh la. Karena nasikh dan mansukh itu berlaku di zaman selama syariat masih turun dan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sedangkan ijma' ya, itu baru ditetapkan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib lahum akhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika